Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling dinantikan dan juga dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk di Indonesia dan tidak terkecuali di Tiongkok. Batik Bincang Indonesia Tiongkok kali ini spesial karena saya akan mengajak Anda untuk menyimak cerita Ramadan dari Beijing bersama dengan Pak Gandhi Priyambodo Partono yang merupakan CEO dan juga co-founder dari Nanyang Bridge Media. Nanyang Bridge Media sendiri merupakan perusahaan paling awal yang melakukan kerjasama pertukaran film dan televisi antara Indonesia dan juga Tiongkok. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Pak Gandhi yang sudah tersambung bersama saya di saluran video conference langsung dari Beijing. Halo, Assalamualaikum Pak Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam apa kabar ya, selalu. Pak? Alhamdulillah baik, lagi sedang puasa, ya insya Allah puasanya lancar nih. Oke, baik Pak Gandhi, sebelum kita membahas mengenai situasi Ramadan di Beijing, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, situasi COVID-19 di Beijing saat ini seperti apa Pak Gandhi? Karena kalau saya melihat lockdown di Shanghai juga masih ketat, dan kalau di Beijing seperti apa? Apakah sudah aman terkendali di sana situasinya Pak Gandhi? Tapi kalau di sini, ya kalau di sini sehari satu apa di daerahnya itu ada, kita langsung didadakan ada tes PCR massal kayak tadi saya gitu. Tapi alhamdulillah masih terkendali, dan cuaca di Beijing sudah mulai panas nih. Jadi udah 12 hari ini 18, jadi sudah mungkin juga pengaruh tidak terlalu banyak. Baik, jadi situasinya sudah lebih terkendali ya Pak di Beijing? Nah, jauh lebih baik. Di sini terkendali banget. Di sini kita bisa aja beberapa tempat memang lockdown itu cuma lockdown kompon doang, jadi daerah karena kami tinggal di sini kan apartemen ya, jadi per apartemen. Kalau di Shanghai kan satu kota gitu. Oke, baik. Nah, kalau aktivitas Pak Gandhi sendiri di Beijing seperti apa Pak? Dan sudah berapa lama sih Anda stay di Beijing? Saya di Beijing itu udah dari tahun 2003, dari saya sekolah ambil lanjutin S1, S2, insya Allah pengen nanti S3, tapi dari saya kerja sama orang sampai punya perusahaan sendiri ya sudah lama lah gitu di Beijing ya. Dan keluarga juga di sini, saya temuin jodoh saya di sini. Wah, luar biasa ya Pak, sudah cukup lama juga berarti di Beijing ya, dan juga pastinya sudah merasakan banyak hal di sana, berkegiatan di sana, berpuasa, berlebaran dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke topik Ramadan, Pak Gandhi. Saat ini umat muslim di seluruh dunia ya kita tahu sedang melaksanakan puasa. Nah, di Indonesia sendiri juga sedang berpuasa dengan sukacita Pak, kan di Indonesia sudah ada pelonggaran begitulah ya Pak, boleh dikatakan. Nah, kalau di Beijing sendiri boleh diceritakan tidak Pak, bagaimanakah situasi puasa Ramadan saat ini? Saya untuk Ramadan ini karena masih banyak kegiatan, karena saya Ramadan beberapa hari saya tarawehnya di KBRI Beijing. Karena di sini kebetulan rumah saya sama masjid juga lumayan jauh lah ya. Di sini masjid sih banyak, cuman kebetulan daerah saya itu jauh lumayan daripada ke masjid. Dan kantor saya lebih dekat ke KBRI Beijing. Jadi kadang-kadang saya masih dari pulang kantor langsung buka puasa di sana, karena setiap hari KBRI Beijing itu ada buka bersama gitu loh. Menyiapkan buka untuk masyarakat. Tapi biasanya ya masyarakat Indonesia rame ya, karena di sini mayoritas tuh pelajar dan banyak banget pelajar yang belum kembali ke Beijing. Jadi ya yang acara buka bersama taraweh ya yang kayaknya yang non dari diplomatik KBRI Beijing cuman saya gitu. Jadi ya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu rame. Tapi tiap hari KBRI Beijing majelis taklimnya menyiapkan buka bersama, makan bersama, taraweh, dan jadi makanya saya buka bersama itu ya lumayan terobati kangen sama makanan Indonesia. Ada kolak, ada timun sari, ada martabak. Kalau saya di kantor itu kalau sempet, tapi kalau nggak sempet ya saya makan sendiri ya secukupnya, pulang ke rumah baru makan gitu. Tapi Baik. kalau untuk taraweh dulu ya taraweh itu tahun lalu saya taraweh. Tahun lalu tidak ada pembatasan, cuman masih
tahun lalu itu karena saya lebih banyak kegiatan kebetulan dekat area masjidnya itu ada pembatasan jarak aja dari mana yang kayak di Jakarta itu lebih 1 meter jarak gitu, seperti itu aja. Tapi masjid semua sih buka di sini. Hari ini insya Allah saya juga mau berangkat sholat Jumat sebelum ke kantor nanti. Sudah nanti pas mau kantor ya. Oke, dan kalau di Beijing sendiri kan pasti situasinya atau suasananya berbeda dong Pak ya dengan berpuasa di Indonesia. Karena kalau di Indonesia mungkin suasananya akan lebih terasa berpuasa karena banyak yang berpuasa juga, kemudian juga warung banyak yang tutup gitu ya, atau mungkin sebagian tutup, dan kemudian juga ada mencari takjil pada sore hari dan lain sebagainya begitu. Nah kalau di Beijing sendiri Pak, apakah perbedaan yang paling Anda rasakan ketika berpuasa di Indonesia dan juga di Beijing? Kalau saya rasa kalau memang ada orang bilang kalau mau nambah pahala itu harus banyak godaan. Jadi datanglah ke Beijing Mbak kalau mau nambah pahala. Restoran nggak ada yang tutup. Terus teman-teman di kantor juga, ya kebetulan kantor saya sendiri ya, staff saya juga kebanyakan orang sini juga nggak ada yang puasa. Ya mereka cuma tahu bilang apa ya bahasa, sorry gitu bilang. Tapi ya nggak makan. Tapi terus menariknya kalau kita selalu diajak meeting ya tengah-tengah itu mereka nyiapin teh, kita bilang enggak, terus mereka justru jadi pertanyaan, jadi meeting, jadi pertanyaan tentang kenapa kamu puasa gitu-gitu. Dan satu lagi suasana azan maghrib kita nggak punya, saya cuma bayar alarm. Kebetulan saya ada aplikasi azan itu. Jadi ya memang kadang-kadang kita lupa gitu loh. Dan satu lagi kita di sini kita waktunya juga akan lebih lama. Alhamdulillah sih sekarang mendingan. Waktu kita di Juni itu lebih yang 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu kita sahur jam 2 saya seingat saya, terus kita itu jam 9 sampai jam 8. Jadi waktunya panjang banget. Ya kalau saya bilang tadi, kalau mau nambah pahala datang ke Beijing aja Mbak, soalnya benar-benar nggak ada suasana puasa, tapi dirinya kita sendiri nahan orang. Setiap orang ada orang marah-marah, kita mau emosi, kita banyak sekali lah godaannya. Tapi ya itulah ya suka dukanya puasa di Beijing, dan saya rasa ya saya sudah biasa ya aja. Oke. Ya sudah beradaptasi pasti ya Pak ya dengan situasi yang sangat berbeda tentunya dengan di Indonesia, mulai dari durasi puasanya, kemudian musimnya, dan juga suasana berpuasanya. Di sana tidak ada ngabuburit dong Pak ya berarti? Ada ngabuburit. Iya. Baik Pak Gandhi, kemudian saya mau bertanya lagi nih, di Beijing kan ada satu masjid yang paling terkenal, yaitu Masjid Niucie. Nah kalau di Masjid Niucie sendiri, adakah kegiatan selama Ramadan yang paling menarik, atau mungkin ada kegiatan apa saja yang diadakan di Masjid Niucie sendiri? Itu rame Mbak, jadi tapi Niucie itu jauh sekali dari, itu lebih jauh lagi dari kantor kami. Itu Niucie itu kalau misalnya tahu ada namanya Forbidden City or Tiananmen Square, itu mungkin lebih dekat ke sana. Itu benar-benar pusat, ya tapi bukan pusat bisnis lah. Ya tapi di sini banyak sekali, memang Niucie itu besar, indah, tapi ada banyak banget masjid yang lebih indah lagi ya. Banyak adalah masjid-masjid favorit saya yang kalau saya sholat Jumat, ada sholat pasti saya sempetin ke situ. Tuh ada namanya masjid juga namanya Nantoya. Nantoya itu favorit saya. Nantoya itu artinya Toya itu artinya ini kedelai dari selatan. Jadi nama-namanya itu lucu-lucu. Itu kalau Niucie itu memang pusat komunitas Islam di China dan di Beijing. Jadi di China itu ada namanya China Islamic Association, kayak MUI, pusatnya di Niucie. Ada madrasah, ada besar sekali memang Niucie, tapi ya nggak sebesar Istiqlal. Ya mungkin hampir sebesar Al-Azhar lah kayak gitu. Tapi ya masjid di sini bangunannya tidak seperti masjid-masjid yang ada di Indonesia ya. Di sini Niucie itu ya boleh dibilang kayak kelenteng gitu loh, tapi bagus. Nah ini, dan di Niucie itu juga ada makam-makam yang membawa Islam pertama kali ke China, yang sebelumnya Islam masuk ke China itu kan jauh sebelum Indonesia masuk Islam gitu kan. Nah itu dari Silk Road, dari perjalanan sutra itu ada makam-makamnya. Nah itu ada peninggalan sejarahnya.
Dan dari situ dinasti juga diteruskan dari dinasti Yuan yang keturunan Mongolia, dinasti Qing dan karena kebetulan saya belajar sejarah ya di sini ya. Dan sejarah Islam salah satu tesis saya gitu. Nah, terus habis itu tapi dari movie favorit saya itu yaitu saya bilang Nantoya itu kalau kita pernah bikin film Assalamualaikum Beijing, nah itu syutingnya di New J dan Nantoya. Gitu. Jadi kalau doyan bakmi makan di situ tuh bakmi sapi. Banyak sekali bakmi lanco itu daerah Muslim yang mayoritas banyak orang Muslimnya lah dari suku Hui.